Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Armasari. Video kita kali ini membahas mengenai tekanan pada zat cair. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini yang pertama, setelah melihat video ini siswa mampu mendeskripsikan tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan hukum Pascal serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, siswa mampu mendeskripsikan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kelima, siswa mampu mendeskripsikan kohesi dan adhesi dengan benar. Yang keenam, siswa mampu mendeskripsikan konsep tegangan permukaan dengan benar. Untuk yang pertama, kita masuk ke tekanan hidrostatik. Pernahkah kalian menyelam di air atau berenang? Apa yang kalian rasakan? Ya, pasti dadanya terasa sesak. Dada yang terasa sesak itu diakibatkan oleh tekanan pada zat cair atau biasanya dinamakan tekanan hidrostatis. Jadi di sini tekanan hidrostatis itu adalah tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh berat dari zat cair itu sendiri. Tekanan zat cair dirumuskan dengan rumus P sama dengan Rho kali G kali H, atau di sini massa jenis zat cair dikalikan gravitasi dikalikan kedalaman air menghasilkan tekanan hidrostatis. Contoh dari penerapan tekanan hidrostatis di sini yang pertama, bentuk bangunan bendungan air yang selalu lebar di bagian bawahnya. Hal ini dibuat untuk menahan besarnya tekanan pada bagian bawah. Yang kedua, penyelam tradisional pendengarannya sering rusak atau terganggu. Hal ini dikarenakan akibat dari besarnya tekanan hidrostatis di dasar lautan. Itu contoh penerapan tekanan hidrostatis. Setelah mengetahui beberapa informasi mengenai tekanan hidrostatis, kita masuk ke bejana berhubungan. Apabila diisi dengan zat cair yang sejenis dan dalam keadaan yang seimbang atau sama di sini, maka tinggi permukaan dari zat cair di bejana berhubungan akan sama. Hal itu merupakan asas dari hukum bejana berhubungan. Untuk mengukur massa jenis zat cair atau tinggi permukaan zat cair pada prinsip hukum bejana berhubungan, kita bisa menerapkan rumus di sini. Tekanan pada zat cair A sama dengan tekanan pada zat cair B.
Atau yang Ibu tuliskan di sini, tekanan pada minyak sama dengan tekanan pada zat cair. P1 sama dengan P2. Sedangkan rumus P tadi sendiri adalah massa jenis zat cair minyak dikalikan gravitasi dikalikan tinggi minyak sama dengan massa jenis zat cair yang kedua, atau di sini air dikalikan gravitasi dikalikan tinggi permukaan zat cair. Itu adalah persamaan hukum prinsip bejana berhubungan. Kita masuk ke penerapan hukum bejana berhubungan yang pertama. Air di dalam mulut teko yang memiliki bentuk berbeda dan di badannya memiliki permukaan air yang tetap dan terlihat mendatar. Yang kedua, alat pengukur kedataran permukaan. Yang ketiga, penyaluran air melalui selang pada tempat yang ketinggiannya sama. Tekanan zat cair selanjutnya yaitu mengenai hukum Pascal. Pernahkah kalian melihat dongkrak mobil pada saat dipakai? Mengapa dongkrak tersebut dapat mengangkat mobil yang besar dan berat? Hal itu dikarenakan adanya hukum Pascal di mana tekanan pada ruang tertutup akan diberikan ke segala arah. Hukum Pascal dirumuskan dengan P1 sama dengan P2, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau gaya pada penampang yang kecil per luas permukaan yang kecil sama dengan gaya pada penampang besar dibagi luas permukaan penampang yang besar. Hukum Pascal berbunyi tekanan yang diberikan suatu fluida di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah. Nah, di sini contoh penerapan hukum Pascal pada kehidupan sehari-hari, yaitu ada rem hidrolik, ada alat pengangkat mobil, dan dongkrak hidrolik. Tekanan zat cair yang selanjutnya yaitu mengenai hukum Archimedes yang menyatakan bahwa setiap benda yang dicelupkan dalam suatu fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Setelah mempelajari bunyi dari hukum Archimedes, sekarang kita pelajari persamaan hukum Archimedes dengan rumus gaya ke atas sama dengan massa jenis dikalikan gravitasi dikalikan volume. Untuk penerapan di soalnya, nanti bisa dilihat soalnya yang ditanyakan fluidanya atau zat cairnya atau benda yang ditanyakan, nanti bisa disesuaikan dengan rumus persamaan hukum Archimedes tersebut. Contoh penerapan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari ada hidrometer
Yang kedua ada jembatan ponton. Yang ketiga ada kapal laut. Yang keempat ada kapal selam. Yang kelima ada galangan kapal. Yang keenam ada balon udara. Selanjutnya kita pelajari mengenai tenggelam, terapung, dan melayang. Di sini benda dikatakan terapung jika massa jenis benda kurang dari massa jenis zat cair, itu akan terapung. Yang kedua, benda dikatakan bisa melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Yang ketiga, benda dikatakan tenggelam ketika massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis zat cair. Itu konsep tenggelam, terapung, dan melayang. Sekarang kita masuk ke kohesi dan adhesi. Kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Contohnya gaya tarik antara partikel air raksa. Sedangkan adhesi, gaya tarik-menarik antara partikel yang tidak sejenis. Contoh, gaya tarik-menarik antara partikel air dengan dinding gelas. Materi yang terakhir yaitu tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan zat cair di sini yaitu kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti tertutupi oleh suatu lapisan elastis. Contoh penerapan konsep tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada serangga yang dapat berjalan di atas air. Yang kedua, pada saat mencuci pakaian dengan sabun. Jadi di sini sabun dan deterjen dapat membunuh kuman yang ada di baju atau di badan. Yang ketiga ada tetesan embun. Nah, demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai tekanan pada zat cair. Terima kasih banyak sudah menonton video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.